Selamat pagi pemirsa, seperti biasa setiap hari Jumat jam 9 sampai setengah 10 kita akan berbincang-bincang seputar jaminan kesehatan nasional menyongsong 1 Januari 2014. Data internasional di bidang kesehatan menyebutkan bahwa untuk biaya kesehatan 40-60%-nya ternyata besarannya habis untuk biaya obat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana juga untuk kesiapannya di JKN 2014? Saya sudah bersama dengan Ibu Maura Linda Sitanggang PhD, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Bu Maura. Selamat pagi Mbak Tantri. Senang bertemu Ibu kembali. Senang sekali. Dan juga ada Bapak Elviano Rizaldi. Pak Elviano adalah Direktur Utama PT Indofarma. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Tantri. Ya, Selamat pagi Bu Dirjen. PT Indofarma Selamat pagi, Persero Pak. TBK ya Pak lengkapnya. Iya, Oke. Indofarma Persero TBK. Pak Elviano, Bu Maura, ini datanya menunjukkan 40-60% besaran untuk biaya kesehatan adalah untuk biaya obat. Ini kan umum, kita berbicara negara pada umumnya. Kalau untuk Indonesia sebetulnya sampai di persenan yang mana Bu, antara 40 sampai 60? Iya, Indonesia sangat bervariasi, bahkan dari 20 sampai 60%. Nah, memang di pelayanan kesehatan dasar kelihatannya persentasenya masih kecil dan ini perlu ditingkatkan karena cakupannya perlu diperluas. Sementara di kalangan private itu bisa sampai 60%. Nah, kalau kita berbicara sampai kemudian hampir mencapai titik 60%-nya, Iya. ketersediaan obatnya sendiri? Ketersediaan obat sendiri secara umum cukup baik. Indonesia untuk ketersediaan obat cukup baik. Kalau kita melihat di pelayanan kesehatan dasar, sektor publik itu sampai 93% ketersedia. Jadi kalau dihitung dengan bulan itu hampir 17 bulan selama 1 tahun itu tersedia obatnya. Kalau di rumah sakit secara umum baik. Kalaupun itu sangat bervariasi karena kadang-kadang sistem pengelolaan yang harus diatur sehingga obatnya bisa tersedia. Tetapi di market atau di pasar itu tidak ada kekosongan. Pak Elviano sudah memberikan anggukan yang sepertinya mengiyakan data-data yang disampaikan oleh Ibu Maura. Tapi sebetulnya dari produsen obat sendiri seperti apa keadaannya saat ini? Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen, Bu Maura, bahwa memang benar. Karena di Indonesia saat ini ada sekitar 205 industri farmasi, pabrik farmasi di Indonesia. Iya. Untuk memenuhi seluruh dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu saat ini pun industri farmasi yang ada itu sudah ingin menambah kapasitas produksinya juga dalam menghadapi JKN nanti 2014. Bahkan sudah ada yang mempersiapkan dari 2 tahun yang lalu membangun pabrik baru dan menambah kapasitas. Termasuk juga Indofarma, kita juga ingin sekarang lagi mempersiapkan menambah kapasitas produksi lagi untuk menghadapi tadi kebutuhan obat itu sekitar Januari 2014 ya antara 40-60% itu adalah untuk obatnya. Oke, ini kan data yang saya dapatkan adalah sasarannya ada sekitar 19,1 juta rumah tangga. Itu berarti kira-kira 76,4 juta jiwa. Iya. Jadi sebetulnya Tahun depan itu akan menjadi Lebih besar lagi. 86,4 juta. Lebih ya. besar lagi. Dan tahun 2019 ditargetkan seluruh populasi Indonesia akan tercover. Nah, ini dia berbicara mengenai seluruh populasi. Kalau kita berbicara mengenai penyebarannya untuk setiap wilayah sendiri, ada beberapa juga yang mengatakan daerah timur dan sebagainya penyebarannya. Nah, itu seperti apa Bu Maura untuk 1 Januari 2014? Iya, untuk itu kita sudah siap. Baik untuk infrastruktur, kita mempunyai instalasi farmasi di seluruh kabupaten kota. Jadi hampir 500. Itu dari Sabang sampai Merauke, seperti itu, kabupaten kota. Kemudian untuk sistem pengadaannya kita menyiapkan sistem elektronik katalog. Sistem ini adalah sistem yang menyediakan obat dengan kesinambungannya. Jadi ada sustainability bahwa kapasitas obat yang tersedia dengan harga yang kompetitif ada di elektronik katalog. Jadi daerah-daerah itu, kabupaten, bisa langsung electronic purchasing. Dan itu sudah ada kontrak antara industri farmasi dengan pemerintah sehingga tersedia. Tapi selain berarti kemudian ada perubahan juga dari gaya pemesanan dalam artian juga harus ada pembinaan mengenai hal tersebut, Bu Maura ya? Iya, jadi sosialisasi kita lakukan sehingga para pengguna di setiap kabupaten itu saat ini sudah mulai terbiasa ya, karena ini masih awal. Dan kita tahu sistem ini akan dinamis terus, berkembang terus. Dari pihak produsen sendiri kemudian bagaimana menanggapi mengenai hal ini? Ya, jadi yang e-katalog sistem ini baru dicanangkan dan dilaksanakan tahun 2013 ini, mulai April 2013.
Dan yang ikut di dalam e-katalog itu sudah terseleksi dengan sistem yang transparan, kompatibel, dan itu ada sekitar 50 industri farmasi yang ikut di situ untuk memenuhi kebutuhan untuk e-katalog saat ini untuk obat generik aja dulu. Nah, obat generik. Nah, ini sudah kita lakukan dengan 50 industri ini, sudah ingin melakukan juga distribusinya sampai ke kabupaten kota seluruh Indonesia. Baik, tapi katalog kan hanya satu dari beberapa cara lain, toolsnya untuk bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. didukung oleh Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan akan dimulai 1 Januari 2014. Bagaimana ketersediaan obat-obat untuk menuju 1 Januari 2014? Itu yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Kalau ingin bergabung silahkan 58 30 40 50. Bu Maura dan juga Pak Elviano, ini kalau kita berbicara mengenai obat, persepsi di masyarakat kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, obatnya akan tersedia atau tidak? Tadi sudah sedikit dijawab oleh Bu Maura di segmen yang pertama. Kemudian juga masalah obat generik, aman atau tidak dan sebagainya. Yang ini yang paling penting, mahal atau tidak? Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini apa yang bisa diberikan kepada pemirsa atau juga masyarakat? Sebenarnya aman atau tidak, pemerintah menjamin bahwa dia harus aman, bermanfaat, dan bermutu. Ini berbicara obat generik ya, Bu? Berbicara seluruh obat. Dan keseluruhan. obat generik harus sama persis, bermutu, aman, dan bermanfaat seperti obat-obat yang lain. Jadi di dalam hal ini jaminan aman dan bermutunya sudah ada. Bagi untuk ketersediaan obat-obatan, pakailah obat generik. Karena inilah yang paling cost efektif atau tepat biaya. Kalau kemudian berbicara mahal, dan tidaknya? Kalau mahal dan tidaknya, pakailah obat generik. Karena kembali obat lagi generik, ke obat kembali generik lagi ini. ke obat generik. Karena itu yang paling cost efektif. Oke, Pak Elviano, ini kalau kita berbicara mengenai obat generik, bagaimana sih sebetulnya produsen obat menanggapi hal ini? Jangan-jangan nanti dianggap bahwa obat generik karena harganya murah, permasalahannya ada catatannya, kemudian di sini biaya obatnya turun atau tidak menguntungkan bagi produsen obat. Bagaimana menanggapi obat generik ini yang sendiri? Menurut saya pertanyaan yang menarik dan selalu produsen obat atau masyarakat melihat kalau obat generik itu kenapa murah? Kalau murah tentu kualitasnya jelek, kan? Biasanya begitu persepsinya itu. Nah, ternyata tidak sedemikian. Kenapa obat generik? Cara pembuatan obatnya sama persis dengan obat yang bermerek. Pabriknya juga pabriknya sama. Ya, dan dikontrol atau dimonitor oleh Badan POM yang sebagai pengawasnya. Nah, kenapa jadi generik lebih murah? Karena memang hanya mencantumkan nama generiknya saja. Jadi tidak ada mungkin di situ merek dagangnya, tidak ada. Dan biaya promosinya? Biaya promosinya pun tidak ada. Nah, yang dikhawatirkan akan mengurangi keuntungan dari pabrik obat, ternyata tidak. Karena nanti kalau penggunaan obat generik ini baik, masyarakat sudah yakin dengan obat generik, dengan tadi juga JKN juga berjalan, volume obat generik nanti akan lebih besar. Mungkin sehingga 2-3 kali lipat. Industri farmasi tidak dirugikan dengan volume yang lebih besar. Nah, ini yang menjadikan harusnya tidak ragu dengan JKN berjalan, kemudian obat generik dibutuhkan masyarakat dengan jumlah banyak, industri farmasi juga akan mendapatkan porsi yang cukup besar. Baik, coba kita tanya kepada pemirsa pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Apakah setuju dengan pernyataan Bu Maura dan juga Pak Elviano? Selamat pagi, ada Pak Robi di Jambi. Iya, Pak Robi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak, Bu, saya mau menanyakan. Untuk BPJS sendiri, kita JKN berlaku bulan Januari 2014.
apakah sarana dan prasarananya sudah tersedia? Sarana dan Lalu prasarana? yang kedua, bagaimana dengan tenaga medis dan paramedisnya yang selama ini nggak diperhatikan? Selama ini kesehatan hanya dijadikan bahan politisasi. Oke. Nah, Kalau bagaimana dengan tenaga medis dan paramedisnya? Ada pertanyaan mengenai obat karena memang topik kita pagi hari ini adalah mengenai ketersediaan obatnya. Nah, untuk obatnya sendiri, benar generik memang sama bahan bakunya. kandungannya. bakunya, Misal ya. paracetamolnya sama 500 mg. Tetapi tetap aja bahan pelarutnya beda, bahan pencampurnya beda juga dengan yang lain. Kita nggak memungkiri amoksisilin dengan amoksisilin yang kita sebut merek salah satu misalnya yang bagus, ya sama amoksisilin tapi beda khasiatnya. Oke, baik Pak Robi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam untuk semua di Jambi. Ini Bu Maura dan juga Pak Alfiano, ada catatannya, ada pertama mengenai tenaga medis, tapi kemudian juga kalau sesuai dengan topik hari ini adalah mengenai ketersediaan obat. Tadi katanya larutannya apakah berbeda dan sebagainya. Ini mungkin kekhawatiran masyarakat juga ya. Iya. Bu Maura bagaimana Iya. menjawab Iya. Pak Robi? Jadi sebenarnya obat itu bermutu tergantung dari bahan bakunya semuanya, apakah dia bahan zat aktif ataupun tadi kata Pak Robi itu bahan pelarut. Larutannya Tetapi dan itu yang kita sebagainya, sebut iya. formulasi, ya. Untuk formulasi ini, apapun formulasinya itu harus dibuktikan dengan pengujian-pengujian. Misalnya dissolution test atau BABE. Dan untuk obat generik ini juga sudah dites dengan bioekivalensi Dan bioavailabilitas. dengan antara obat generik dengan obat referensinya. Ya. Jadi nggak usah khawatir Pak Robi, karena hal ini sudah termasuk standarisasi yang harus dipenuhi oleh produsen-produsen obat generik. Oke, Pak Alfiano sendiri bagaimana kemudian sebagai produsen obat generik begitu ya? Apa sih sebenarnya strateginya yang diterapkan untuk meyakinkan masyarakat lebih Ya, bahwa saya nambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Benar Pak Robi bahwa saya selaku pelaku industri farmasi yang memproduksi obat generik, ternyata kesan ini yang harus kita lakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, industri farmasi tidak akan bisa semena-mena lah membuat kualitas obat generik ini lebih rendah dibandingkan originatornya. Karena dalam hal ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen, kita juga melakukan BABE. Iya. Nah, BABE ini adalah bioavailabilitas dan bioekivalen yang dilakukan oleh badan independen. Jadi tidak oleh industri pabriknya sendiri. jadi ada pihak ketiga, Ada tanda pihak kutipnya. ketiga Iya. yang melakukan pengetesan BABE. produksi obat generik. Katakanlah misalnya Indofarma memproduksi obat generik, kita lakukan uji di pihak ketiga. Nah, hasil pengujian BABE ini kita harus laporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai dievaluasi. Iya. Nah, sehingga ini yang menurut kami ada kesan bahwa obat generik kurang berkualitas dibandingin originatornya. Inilah yang harus tugas kita bersama untuk melakukan edukasi dan sosial. Oke. Dan satu lagi Mbak Tantri, kalau suatu industri memproduksi obat generik dan non generik, itu formulasinya, bahan-bahannya itu sesuai ketentuan pemerintah harus sama persis. Oke. Jadi dia tidak bisa membedakan antara yang generik dan tidak Sama dengan generik. generik. Oke. Dan kualitas bahannya pasti harus sama. Jadi message-nya sebetulnya bahwa aman menggunakan obat generik. Jadi Betul. pemirsa juga silahkan menggunakan obat generik ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Jangan Baik. kemana-mana. Didukung oleh Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. didukung oleh Pemirsa, untuk menyambut 1 Januari 2014 berkenaan dengan JKN, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan 2 instrumen kalau dikaitkan dengan obat-obatan.
Ini masalah mutu dan ketersediaan. Kalau masalah ketersediaannya bisa atau instrumennya adalah e-catalog, dan untuk mutunya instrumennya adalah Fornas atau Formularium Nasional. E-catalog tadi sudah disebutkan sedikit di awal, Bu Maura. Kalau Formularium Nasional ini apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Iya, jadi Formularium Nasional ini adalah seluruh daftar jenis-jenis obat yang disediakan melalui sistem jaminan kesehatan nasional ini. Jadi masyarakat bisa mencek langsung obat-obat apa yang sebenarnya bisa diperolehnya dan dijamin, karena di situ ada daftar-daftar obat dan kemudian indikasi obat-obat itu, sehingga mereka dapat mencek sendiri. Ini dalam artian di website gitu, bisa mengecek langsung itu secara di website. transparan. Nanti akan masuk ke dalam website. Jadi elektronik katalog bisa melihat ke website, kemudian Formularium Nasional juga transparan, bisa dilihat di website. Oke, ketika Ibu tadi mengatakan ada kata jaminan, ini sebetulnya kalau sudah menjadi peserta JKN, dalam artian memang gratis semuanya diberikan obat-obatannya, atau bentuknya seperti apa, Bu Maura? Jadi sebenarnya itu sudah dijamin. Nah, memang peserta asuransi ini adalah asuransi nasional sosial, jadi gotong royong. Jadi memang ada pembayaran iuran, ada yang dibayarkan oleh pemerintah, namun di dalam hal ini obatnya sudah termasuk. Nah, jadi kalau nanti masyarakat pergi ke fasilitas kesehatan, ada obat yang diresepkan, itu semuanya sudah tercakup, tidak perlu dibayar lagi. Oke, baik, itu catatan untuk masyarakat dan juga pemirsa yang menonton pada pagi hari ini. Ada Pak Taufik di Bandung yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Taufik. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau tanya Bu, kemarin saya itu sakit ya, masuk rumah sakit, rawat jalan, terus saya nebus obat di apotik, itu obat generic. Nah, itu tertulis harganya net untuk obat antibiotik clindamycin harganya Rp10.162. Tapi setelah saya membayar di kasir itu harganya hampir 2 kali lipat menjadi Rp17.050. Apakah itu wajar atau permainan rumah sakit atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik di Bandung. Ini ada kenaikan harga 2 kali lipat dari harga yang tertera, Bu? Iya, memang harga yang tertera itu adalah harga eceran tertinggi. Jadi kalau masyarakat diminta harga lebih dari situ, saya pikir itu perlu dilaporkan kepada kami. Kemana, dan Bu? kita ada Halo Kemenkes, Oke. Halo Kementerian Kesehatan 50567. Kemudian mungkin bisa memilih apotek yang lain, kemudian minta harga di bawah harga eceran tertinggi tersebut. Oke, baik, itu juga catatan berarti untuk pemirsa bahwa ini memang secara transparan bisa dilaporkan ke Halo Kemenkes 50567. Pak Elviano, apa catatan pentingnya dari para produsen obat? Karena waktu kita juga sudah menipis. Ya, jadi sebagai produsen obat farmasi, dalam hal ini untuk obat-obatan menghadapi JKN, industri farmasi saat ini sangat mendukung program yang JKN yang akan dijalankan 1 Januari 2014, karena ini sangat mulia, sifatnya gotong royong, sehingga seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan dan obat dengan lebih mudah dan terjangkau harganya. Nah, apalagi bisa tadi yang rakyat miskin dibayar preminya oleh negara, yang pekerja bisa membayar sendiri asuransinya melalui perusahaannya, dan yang bekerja sendiri juga bisa membayar premi asuransi kesehatan dengan industri asuransi lainnya. Sehingga kebutuhan obat dengan JKN, saya melihatnya akan ada peningkatan jumlah kebutuhannya. Nah, untuk itulah peluang industri farmasi bagaimana menyiapkan, mengantisipasi JKN akan berjalan 2014 nanti. Oke, baik. Bu Maura, ini kalau kita berbicara mengenai kemudian 1 Januari 2014, pihak produsen sudah menjanjikan bahwa ini hal yang baik dan sebagainya. Tapi kemudian Kemenkes sendiri mungkin dari segi pengawasannya ataupun juga harapannya kepada pemirsa, apa yang ingin disampaikan? Iya. Sebenarnya sistem jaminan kesehatan ini adalah sistem yang menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Nah, untuk kendali mutu ini tentu banyak-banyak instrumen seperti tadi Mbak Tantri mengatakan elektronik katalog, Formularium Nasional, kemudian konsumen bisa mencek harga, bisa mencek daftar. Kemudian dari pemerintah kita juga ada komite audit. Jadi penggunaannya itu diaudit apakah rasional sesuai dengan indikasi. Kemudian pembiayaan juga dilakukan monitoring senantiasa.
Oke, jadi dalam artian masyarakat juga tidak perlu usah khawatir bahwa memang sudah diberikan yang terbaik seperti itu ya sebetulnya Iya. Bu Satu Maureen. lagi obatnya juga dilakukan monitoring mutunya dengan sampling dan pengujian di laboratorium oleh Badan POM. Tapi sekali lagi ketersediaannya sudah bisa mencakup seluruh Indonesia ya Bu ya, karena betul. beberapa juga di bagian timur sempat juga ada Jangan sampai suara-suara yang kekosongan. kekosongan dan sebagainya. Oke, Betul. Bu Maura, ketika kemudian masyarakat mengatakan bahwa masalah obat jenerik dan sebagainya, apa jaminan yang bisa diberikan kepada masyarakat dalam artian bahwa ini memang hal yang baik kami lakukan begitu? Iya. Sebenarnya sistem jaminan kesehatan itu ada kata-kata jaminan. Artinya jaminan bahwa kesehatannya dipenuhi, di dalamnya termasuk obat. Nah, obat-obat apa yang ada di dalam itu adalah obat-obat yang tertera di dalam formularium nasional. Adalah obat yang bermutu, obat yang dengan evidence base, dengan bukti ilmiah. Dan harganya yang rasional. Harganya rasional, namun karena sudah tidak dibayar lagi, Iya. itu sudah masuk di dalam pembiayaan, pembiayaan. yang disiapkan oleh asuransi, dibayarkan oleh BPJS, kemudian penggunaannya juga dimonitor. Ya, oke. Bu Maura, terima kasih sudah Sama-sama. berbagi bersama kami. Sama-sama, Pak Alvino Mbak juga Tantri. terima kasih banyak. Mbak Tantri. Semoga kinerjanya bisa semakin mensejahterakan masyarakat Semoga. Indonesia pastinya. Dan tadi sesuai catatan Bu Dirjen bahwa kalau ingin mengadukan mengenai beberapa hal kesehatan maupun juga obat-obatan, silakan ke Halo Kemenkes di 500-567. Dan yang pasti Jumat minggu depan akan ada berbagai informasi lainnya mengenai JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional 2014 setiap hari Jumat jam 9 sampai 9.30. Jangan kemana-mana karena It11 Show masih akan segera kembali dengan informasi-informasi lainnya. Terima kasih. banyak. Terima Terima kasih. kasih Mbak Tantri.